Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan bahas mengenai perkembangan Islam di Brazil. Nah, yang pertama yaitu kita masuk kepada sejarah masuknya Islam di Brazil. Nah, pada mulanya di masuknya orang-orang Muslim di Brazil itu berawal dari uh, perbudakan uh, dari Afrika, di mana Brazil menerima 37% dari seluruh budak Afrika yang diperdagangkan. Nah, jumlahnya sekitar 3 juta bangsa. Nah, sejak tahun 1550, orang Portugis telah menggunakan budak-budak bangsa Afrika untuk bekerja di kebun tebu. Nah, pada saat itu sebelumnya yang telah dimusnahkan oleh penduduk Tubi setempat. Nah, sebagian pendapat berpendapat dan menyatakan bahwa Brazil merupakan negara Amerika yang paling banyak menerima orang Muslim berbangsa Afrika yang dijadikan budak. Pada tahun 1835 di Bahia, Muslim berbagai bangsa pernah mengadakan suatu pemberontakan. Peristiwa itu telah menyebabkan banyaknya orang terbunuh. Bahia pada abad ke-19 memang terkenal sebagai daerah Afrika yang penduduknya Muslim. Nah, sejak malam 24 Januari 1835, sekelompok budak lahir dari Afrika yang menduduki jalan-jalan Salafor, dan selama lebih kurang dari 3 jam mereka berhadapan dengan tentara dan warga sipil yang bersenjata. Nah, pergolongan ini tidak berlangsung lama. Nah, sampai berjatuhnya korban yang diperkirakan yang tewas mencapai sekitar 50 sampai 100 orang. Nah, banyak Muslim yang dijatuhkan hukuman mati, penjara, cambuk, atau deportasi. Nah, semenjak itu, pihak Portugis telah mengadakan langkah berjaga-jaga terhadap Afro-Muslim, termasuk memaksa mereka menganut agama Katolik. Nah, walaupun demikian, komunitas Muslim di Brazil masih sangat kuat. Hingga tahun 1900, masih banyak 10.000 Afro-Muslim yang hidup di negara Brazil. Namun, masyarakat Muslim Afrika tidak terhapus semalam, dan akhir 1910 diperkirakan masih ada beberapa lebih kurang 100.000 Afrika Muslim yang tinggal di Brazil. Nah, setelah asimilasi masyarakat Muslim Afro-Brazil, periode Islam berikutnya di negara itu adalah hasil dari imigrasi Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Jumlah Muslim terbesar ditemukan di wilayah Sao Paulo. Nah, para Muslim Brazil konon tidak mempunyai halangan dalam soal makanan. Makanan Arab cukup terkenal di sini. Bahkan, rantai makanan cepat saji terbesar kedua di Brazil adalah Habib, yang tentu saja menyajikan makanan halal. Bisnis industri tekstil didomisili oleh pedagang asal Rusia, Lebanon. Dewan Kota Sao Paulo bahkan memiliki penasihat Muslim yang bernama Muhammad Murad. Ia adalah seorang pengacara. Sejumlah masjid bisa terlihat di Sao Paulo. Yang tertua dan paling populer ditemukan di Alto Estado. Kedua, tahapan proses penyebaran Islam di Brazil. Nah, dalam proses penyebaran Islam di Brazil bisa menjadi adanya 3 tahap. Nah, Islam di Brazil bukan tergolong baru. Taki Eldin membagi persinggungan Brazil dengan Islam dan dalam 3 periode pertumbuhan di Brazil. Nah,
Tahap pertama. Nah, pertama dimulai Brazil ditemukan oleh pelaut Cabral Portugis pada paruh kedua abad 15. Di banyak sumber disebutkan bahwa Cabral dibantu oleh para pelaut muslim yang berpengalaman dari semenanjung Liberia. Ada juga beberapa sumber mengatakan bahwa beberapa muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brazil, di mana mereka bisa menjalankan agama mereka lebih terbuka. Namun, mereka segera disiksa oleh inkuisisi di Brazil dan perahunya ditenggelamkan. Para inkuisitor mengidentifikasi mereka sebagai muslim karena mereka mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian putih dalam acara-acara tertentu. Tahap kedua. Nah, ketika Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas di Brazil pada abad 16. Banyak dari mereka adalah muslim. Bahkan mayoritas adalah muslim. Beberapa dari mereka adalah imam dan sarjana yang dicampur dengan budak. Para imam dan sarjana muslim tersebut sengaja membuat diri mereka ditawan guna melindungi saudara-saudara mereka yang seagama. Ketika muslim Afrika Barat tiba di Brazil, mereka secara paksa dibaptis oleh Portugis yang membawa mereka itulah. Nah, sebab itulah mereka mempraktekkan Islam secara rahasia. Mereka mempertahankan gaya hidup Islam di gubuk. Mereka dengan mandiri sekolah dan membaca Al-Quran. Nah, menjelang akhir abad ke-18, sekelompok muslim dari Afrika Tengah dikirim ke Brazil. Datang dari tanah dengan peradaban muslim yang maju. Para pendatang memainkan peran dalam menghasut pemberontakan di antara penduduk Afrika Barat yang sudah menetap. Dengan demikian, sejumlah revolusi dimulai dari pemberontakan awal abad ke-19, kisaran tahun 1800 sampai 1805 sampai 1811. Nah, pada tahun 1835, sebuah revolusi Islam besar meletus di negara bagian Bahia dan dijuluki sebagai kebangkitan kaum budak. Ini ditunjukkan untuk kebebasan para budak yang berbentuk sebuah negara Islam di Brazil. Revolusi gagal karena hancur. Untuk pertama kalinya negara penjajah mengirim kembali kaum budak ke Afrika, di mana mereka memainkan peran besar kemudian dalam sejarah Islam. Nah, beberapa di antara mereka kembali dan lainnya tersebar di seluruh penjuru Brazil. Islam diperkenalkan ke Brazil untuk kedua kalinya oleh Muslim Afrika. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada sektor pertanian, industri, dan perdagangan emas. Di ranah Portugis, mereka termasuk ahli sebagai guru dalam kegiatan sektor tersebut. 60 tahun dari tahun 1830 dan seterusnya, semua muslim hampir lenyap. Selanjutnya pada tahap ketiga. Nah, pada tahap ini muncul dari pengaruh datangnya gelombang imigran Muslim pro-Lebanon yang pada tahun 1920. Ini berlanjut sampai hari ini. LSM Muslim pertama adalah Organisasi Amal Islam atau OSM yang didirikan pada tahun 1929. Organisasi tetap yang satu-satunya lembaga Islam sampai pertengahan 1950-an. Ketika kaum muslim mulai berpikir untuk membentuk organisasi-organisasi lain di daerah lain di negara ini. Nah,
Hari ini umat Islam sudah memiliki 80 organisasi seluruh negeri di sampai 100 masjid. Nah, yang poin selanjutnya itu keadaan umat muslim di Brazil. Nah, Brazil dikenal sangat menjaga hubungan baik dengan orang-orang Arab dan Muslim. Tidak terlihat peperangan dengan negara Muslim atau Arab. Selain itu, Brazil termasuk negara yang berdasarkan kebebasan, hukum dan hak-hak kewarganegaraan Arab, Muslim, dan non-Muslim memainkan peran besar dalam memajukan ekonomi dan politik Brazil. Ada sekitar 10 sampai dengan 12 juta warga Brazil di berlatar belakangkan negara-negara barat. Mereka menikmati banyak kebebasan. Kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang Brazil telah luas dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Ini adalah negara yang mengakui semua sekte dan agama secara sama. Ada banyak organisasi yang dilindungi oleh negara-negara yang menentang segala macam diskriminasi agama. Bahkan dalam keadaan keamanan, di pihak kepolisian ada divisi yang menangani diskriminasi agama, di mana setiap orang dapat mengajukan keluhan. Misalnya, Argentina sampai beberapa tahun yang lalu, umat Islam tidak bisa memberikan nama-nama muslim untuk anak-anak mereka. Pembatasan seperti ini sekarang muncul, tetapi di Brazil hal itu tidak dibayangkan. Brazil juga memiliki pendirian tegas terhadap dalam hal memperkenalkan langkah-langkah strategis untuk menetapkan orang-orang Arab dan Muslim di bawah pengawasan ketat. Setelah peristiwa 9/11, Brazil telah lebih memilih untuk menangani masalah itu secara rasional dan bijaksana. Nah, itulah materi terkait perkembangan Islam di Brazil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.